atau peradangan pada lidah. Baik, kita masuk ke materinya. Glossitis adalah keadaan di mana permukaan lidah terlihat lebih halus atau licin karena bintil-bintil lidah papile nampak menghilang akibat peradangan. Selain itu, seperti halnya peradangan pada bagian tubuh lain, bengkak, lunak, dan adanya perubahan warna pada lidah juga terjadi pada glossitis. Glossitis dapat terjadi secara tiba-tiba bahkan ketika seseorang belum pernah mengalami glossitis sebelumnya. Peradangan yang parah pada lidah dapat menimbulkan rasa sakit yang menyebabkan kesulitan atau perubahan pada cara makan ataupun cara berbicara. Jenis-jenis glossitis antara lain: 1. Yang pertama, glossitis akut. Glossitis akut dapat berkembang secara tiba-tiba disertai dengan gejala yang cukup parah. Glossitis jenis ini biasanya yang terjadi akibat reaksi alergi terhadap sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Ini salah satu contoh gambar pada lidahnya. Yang bagian kedua, glossitis kronis. Glossitis kronis terjadi karena peradangan dalam jangka waktu lama atau kronis dan dapat berkaitan dengan kondisi atau penyakit lain yang sedang terjadi dalam tubuh. Yang ketiga, glossitis atrofi atau Hunter glossitis. Glossitis atrofi menyebabkan bintil-bintil pada lidah menjadi hilang sehingga mengubah tekstur atau permukaan lidah menjadi licin dan nampak berkilau. Yang keempat, median Rohmit glossitis. Median Rohmit glossitis merupakan jenis glossitis yang disebabkan oleh adanya infeksi jamur atau berkaitan dengan adanya penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Glossitis jenis ini memiliki ciri berupa daerah kemerahan pada lidah berukuran 2-3 cm serta biasanya ditemukan berbentuk V pada bagian tengah. Selanjutnya, tanda-tanda dan gejala. Jadi pertama, bengkak pada lidah. Apabila bengkak terus terjadi dan ukuran lidah semakin lama semakin membesar, hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya jalan nafas sehingga penderita akan kesulitan bernapas dan dapat berakibat fatal. Bagian kedua, kesulitan saat menggigit, mengunyah atau berbicara karena ukuran lidah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya, rasa sakit pada area lidah. Selanjutnya, permukaan atau tekstur lidah menjadi licin. Selanjutnya, warna lidah berubah di pucat ataupun merah terang. Penyebab glossitis antara lain adanya reaksi alergi terhadap produk-produk yang digunakan dalam rongga mulut, misalnya seperti pasta gigi dan obat kumur atau makanan maupun obat-obatan yang dikonsumsi. Mulut kering akibat menderita Sjogren syndrome. Adanya infeksi dari bakteri, jamur maupun virus termasuk herpes pada rongga mulut. Cedera yang disebabkan oleh rasa terbakar dalam rongga mulut, gigi yang tajam, kawat gigi yang tajam, serta gigi tiruan yang tidak pas. Kondisi kulit yang menyebabkan dampak pada area rongga mulut, terpapar oleh benda-benda yang dapat menyebabkan iritasi seperti tembakau, makanan-makanan pedas, rempah-rempah atau hal lain, faktor hormon, stres, serta kecemasan. Selanjutnya, kekurangan nutrisi seperti vitamin B12 atau kekurangan zat besi dalam darah.
Kadang-kadang apabila sebelumnya ada anggota keluarga yang pernah mengalami glossitis, keadaan ini dapat juga dialami oleh anggota keluarga selanjutnya atau istilah dapat diturunkan. Dapat merupakan suatu tanda suatu penyakit keganasan. Kronis glossitis. Yang pertama, memeriksa apakah lidah mengalami pembengkakan yang dapat terlihat dari ukuran lidah yang lebih besar dari ukuran normal, perubahan warna lidah menjadi pucat atau merah terang, serta timbulnya rasa sakit pada lidah. Perbedaan lidah menggunakan jari untuk mengamati tekstur permukaan lidah. Karena glossitis umumnya ditandai dengan bintil-bintil pada lidah yang nampak hilang sehingga mengakibatkan perubahan tekstur pada permukaan lidah. Pemeriksaan riwayat kesehatan serta gaya hidup untuk memastikan penyebab terjadinya radang pada lidah. Pemeriksaan darah ataupun air liur, istilah liur saliva, dapat dilakukan untuk memastikan penyebab peradangan pada yang terjadi pada lidah. Karena glossitis dapat menjadi sebuah gejala bahwa tubuh Anda sedang mengalami penyakit atau keadaan lain. Obati dan mencegah penyakit glossitis. Di sini ada beberapa yang telah saya cantumkan. Satunya, menjaga kesehatan rongga mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali satu hari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta melakukan pembersihan sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau dental floss setidaknya sekali dalam sehari. Selanjutnya, perubahan pola makan untuk mengatasi permasalahan nutrisi yang dapat menjadi penyebab terjadinya glossitis. Suplemen juga dapat dikonsumsi apabila tubuh memerlukan tambahan nutrisi. Menghindari kontak dengan faktor penyebab glossitis sebagai tanda reaksi alergi yang terjadi dalam tubuh Anda, misalnya seperti tembakau, makanan-makanan pedas maupun alkohol. Konsultasikan pada dokter gigi apabila terdapat gigi yang tajam, kawat gigi yang tajam maupun gigi tidur yang tidak pas untuk menghindari faktor-faktor tersebut semakin menyebabkan peradangan pada lidah. Penggantian pasta gigi maupun obat kumur yang menyebabkan alergi dan peradangan pada lidah. Penggunaan antibiotik, antivirus, anti jamur ataupun obat-obatan lain sesuai dengan penyebab terjadinya peradangan. Terakhir, dalam penanganan glossitis sebaiknya berkonsultasi pada dokter gigi apabila telah mengalami gejala-gejala tersebut selama lebih dari 10 hari. Bengkak pada lidah semakin parah atau bahkan mengalami kesulitan mengunyah, menggigit ataupun bernapas akibat peradangan terjadi. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan atau kesalahan ucapan perkataan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.